Hayam Wuruk, Wirabumi dan Nagawardhani, Wikrawardhana dan Kusumawardhani, dan Bretumapel. Latar dalam cerita Trowulan Jawa Timur, Lasem Rembang Jawa Tengah. Perang Parekrek, Keruntuhan Majapahit, penulis Mahes, ilustrator Mahes. Dahulu kala ada dua sahabat bernama Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Bekerja sama mendirikan sebuah kerajaan. Arya, bantu aku membuat kerajaan di tanah Jawa, ucap Raden Wijaya. Kerajaan yang berhasil mereka dirikan bernama Majapahit, yang tidak hanya menguasai tanah Jawa namun seluruh Nusantara. Istananya dibangun di daerah Trowulan, Jawa Timur. Ketika Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit yang pertama, ia membagi wilayah istana menjadi dua bagian, barat dan timur. Istana timur kuberikan padamu sebagai tanda terima kasihku, kata Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja. Keturunan kedua sahabat tersebut hidup berdampingan dengan rukun seiring berjayanya kerajaan Majapahit. Hingga masa kejayaan kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk merupakan keturunan Raden Wijaya yang menempati istana barat. Ia memiliki dua orang anak bernama Putri Kusumawardhani dan Pangeran Wirabumi. Wahai putra-putriku, hiduplah dengan rukun, jagalah amanah leluhur kita untuk selalu menjaga kedamaian di kerajaan Majapahit, pesan Raja Hayam Wuruk kepada kedua anaknya. Putriku, kau harus menikah dengan Wikrawardhana. Kelak kalian akan meneruskan kepemimpinanku, titah Raja Hayam Wuruk kepada anak sulungnya. Lalu keduanya menempati istana barat dan mewarisi kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Putraku, menikahlah dengan putri dari Kadipaten Lasem. Kelak kau dan istrimu akan menjaga kedaulatan di istana timur, titah Raja Hayam Wuruk. Wirabumi pun menikah dengan Nagawardhani, anak dari Indu Dewi yang bergelar Breh Lasem. Singkat cerita, Indu Dewi meninggal. Nagawardhani pun menggantikan ibunya sebagai Breh Lasem. Tak lama kemudian Raja Hayam Wuruk pun meninggal dunia. Wikramawardhana mengangkat istrinya Kusumawardhani yang menjadi Breh Lasem. Padahal saat itu Nagarawardhani sedang menjabat Breh Lasem. Kakak, kenapa kau ikut campur urusan istana timur? Tanya Wirabumi. Istana timur di bawah kekuasaan istana barat, jadi kau harus menurut kepada kami, jawab Wikramawardhana dengan angkuh. Wirabumi tak terima dengan keputusan sepihak dari saudaranya, sedangkan Wikrawardhana angkuh dengan keputusannya, sehingga di antara kedua bersaudara ini terjadi permusuhan. Kau menantangku untuk berperang ya? Wirabumi yang marah mengerahkan pasukannya. Wikrawardhana tidak mau mengubah keputusannya. Dengan bersenjatakan keris dan jatbang terjadilah peperangan antara dua bersaudara. Jatbang merupakan senjata tradisional menyerupai pistol yang mempengaruhi perkembangan persenjataan masa kini di Indonesia. Sedangkan keris masih digunakan hingga saat ini, terutama untuk kegiatan kebudayaan.
Peperangan di antara dua bersaudara ini berlangsung sangat lama dengan kemenangan yang silih berganti. Perang ini berakibatkan banyak daerah yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya Perang Parekreh dimenangkan oleh Istana Barat yang dipimpin oleh Brettumapel dari Wikrawardhana. Bumi menderita kekalahan dan kerajaan Majapahit pun diambang kehancuran. Pesan moral: sesama saudara harus saling menyayangi, mencintai, dan tidak boleh berebutan agar hidupnya tentram, rukun, damai, dan bahagia. Sesuai dengan pengalaman sila ketiga Persatuan Indonesia. Sekian di sini ya untuk membaca bukuku ya. Thank you very much.